Ya, aku low. Apa? Oke, kamera rolling action. Mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. Morning. We will explain about our material. Before that, I want to introduction my group. For me, my name is Ajo Sutorsni, and my friend is Rani Adhaningrum. We are from group 4. The first material will be delivered by Rani. Rani, time is yours. Okay. I will explain about variable. Variable for this characteristic that can differ from individual to such and two or more individual might have the same variable trait or measure. Jadi karakteristik yang cenderung berbeda dari individu ke individu meskipun dua atau lebih individual mungkin memiliki sifat variabel atau ukuran yang sama. Menurut Ahmad Tohati, result variable are everything in the form of anything set by a result with to be studied, so the information about it is obtained and drawn conclusion. Jadi menurutnya segalanya dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan dipelajari sehingga informasi tentang hal itu didefinisikan sebagai variabel dan dapat ditarik kesimpulannya. Next, yo. Okay. A definition of variable in study. Everything that will be the object of research observation. Jadi segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya baik dengan variabel kuantitatif maupun variabel kualitatif. Jadi variabel itu apa yang akan diteliti oleh peneliti. Next, Tio. Oke, di various reset variable. Number one, independent variable. A variable that effect dependent. Jadi variabel ini disebut juga dengan variabel pengaruh. Number two, dependent variable, yaitu variabel ini merupakan variabel yang terikat. Jadi antara independent variable dan dependent variable ini saling berkaitan. Independent variabel yang mempengaruhi dan dependent variable yang terpengaruhi. Selanjutnya, intervening variable is variable that affect the relationship between independent variable and dependent variables become an indirect relationship and can be not observable or measured. Jadi, intervening variables ini merupakan penyela antara variable independent dan dependent variable. Number 4, variable moderator. Variabel ini merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar satu variabel dependent dan independent. Jadi moderator ini dia bisa memperlemah juga bisa memperkuat. Selanjutnya variabel control.
Variable control refers to control other variable. Variable control ini berfungsi untuk mengontrol variabel lainnya, tidak memasukkan hasil nilai yang tidak diteliti oleh si peneliti. Next, yo. Sekali lagi, Vio. Measurement of research variable. Number one, nominal L. Set of members who have something in common with member and have different members of the set. Jadi himpunan yang terdiri dari anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan anggota himpunan yang lain. Jadi nominal scale ini tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya, perbedaan jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Itu tidak bisa dihitung menggunakan matematika atau menggunakan angka. Number two, ordinal scale. Variable indicating level. Jadi variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan atau turunan. Contohnya ada tingkat kepuasan pelanggan, itu dibedakan menjadi tingkat puas, tidak puas, atau sedang. Selanjutnya ada interval scale. Is a scale of continuum data that limits the variation of value with each other is clear. Jadi skala interval scale ini merupakan skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lainnya jelas, sehingga jarak intervalnya dapat dibandingkan. Contohnya ada suhu orang demam. Jadi 10 derajat Celcius lebih rendah dibanding 15 derajat Celcius. Sebaliknya. Lebih tinggi daripada 15 derajat Celcius. Number 4, ratio scale or compression scale. The scale beside the interval limits is clear. Jadi skala rasio ini di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya menemui batas tegas dan mutlak. Dimulai dari 0. Next, yo. Okay, research variable based on whether or not research variable can be manipulated. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu dynamic variable and static variable. Yang dynamic variable ini dia bisa dimanipulasi oleh peneliti, sedangkan static variable ini tidak bisa dimanipulasi. Next, yo. Oh. Habis ya waktunya. Iya, udah mau habis waktunya. Okay, next, relationship between research variable. Number 1, asymmetric relationship. Bivariate variable relationship ini merupakan gabungan antara dua variabel. Contohnya, hubungan kecerdasan intelektual ditandai dengan huruf X dan dengan prestasi belajar ditandai dengan huruf Y. Jadi mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi dan prestasi belajarnya yang tinggi. Kemudian multivariate variable relationship, the relationship of 3 or more variables. Jadi di sini dijelaskan X1 merupakan kecerdasan intelektual, kemudian X2 dijelaskan dimaksud dengan kecerdasan emosional, dan X3 dimaksud dengan motivasi belajar.
sehingga Y mendapatkan dengan prestasi belajar. Seperti itu. Kemudian symmetrical relationship. Hubungan variabel secara simetris artinya ada hubungan antar dua variabel, tetapi variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contohnya variabel Y1 tinggi badan dan variabel Y2 merupakan berat badan. Nah, X-nya yaitu variabel pertumbuhan yang mempengaruhi tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, reciprocal relationship. Variable relationship are said to be reciprocal if one variable affects another variable and vice versa. Jadi hubungan ini dikatakan bersifat timbal balik. Ini disebutkan dengan huruf X, mempengaruhi prestasi belajar disebutkan dengan huruf Y. Dan sebaliknya, prestasi belajar juga mempengaruhi rasa percaya diri. Oke, I think enough. Next material. Ajeng Sitoresmi. Okay. The next material is about population. Population is a generalized region that consists of objects or subjects that have certain qualities and characteristics that are set by the researchers to be studied and then drawn to conclusion. Jadi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. So, the population is not just people, but also objects and other natural objects. Population is also not just the number of objects or subjects studied, but includes all the characteristics or properties possessed by the subject or object studied. Next, Not yet. There are three examples of population. Number one is the general population is all English education students, class 4B of State Islamic University of Raden Intan Lampung. Number two, the target population is all English education students in class 4B State Islamic University of Raden Intan Lampung. And the last, so the result of our research don't apply to students outside the English education class 4B at Islamic University of Raden Intan Lampung. Okay, population type. The first one is target population, and the second one is achievable population. Target population refers to an entire group of individuals or objects that interest researchers to generalize conclusions. Achievable population that can be achieved is the population in the study whose conclusion can be applied by researchers. Next view. The next material is sample definition. The sample is part of the number and characteristics posed by the population. If the population is large, so that the researcher is not likely to study everything in the population due to limitations such as limitation of energy, cost, and time, then the research
The researcher can use a sample taken from the population. Jadi sampel itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, ketika populasi berjumlah besar, sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan tenaga, biaya, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari tersebut. Next view. For determining the number of sample atau rumus untuk menentukan jumlah sampel. According to Solvin formula. Bisa kita lihat pada PPT. For example, if we had 1,000 people in the population, we could specify the minimum sample that would be examined. The margin of error that was established was 5% or 0.05. Kalau kita punya 1.000 orang dalam sebuah populasi, kita bisa tentukan minimal sampel yang akan diteliti. Margin of error yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05. Cara perhitungannya, N sama dengan N per dalam kurung 1 ditambah dalam kurung N dikali E kuadrat. Keterangannya yaitu N. N adalah jumlah sampel minimal atau minimal number of sample. N yang besar itu adalah populasi dan E itu adalah error margin. So, N sama dengan 1.000 per 1 ditambah 1.000 dikali 0,05 kuadrat. Itu nanti yang dihitung duluan adalah yang di dalam kurung 1.000 dikali 0,05 kuadrat. 1.000 dikali 0,05 kuadrat hasilnya adalah 0,0025. Jadi 1.000 per 1 ditambah 1.000 dikali 0,0025 sama dengan N sama dengan 1.000 per 1 ditambah 2,5. N sama dengan 1.000 per 3,5. Karena 1 tambah 2,5 hasilnya adalah 3,5. Jadi hasilnya N sama dengan 285,7143. Apabila dibulatkan, maka besar sampel minimal dari 1.000 populasi pada margin of error adalah 286. Oke, next view. According to Jacob-Cohen formula, example, N sama dengan L per F aksen 2 or F aksen 2 plus U plus 1. Penjelasannya atau keterangannya, N sama dengan sample size atau ukuran sampel, F aksen 2 sama dengan effect size, U sama dengan number of change related to the study atau banyaknya ubahan yang terkait dalam penelitian. L sama dengan power function of U. Power P sama dengan 0,95 dan effect size sama dengan atau F aksen 2 sama dengan 0,1. Harga L tabel dengan PS adalah 1%, power 0,95 dan U sama dengan 5 adalah 19,76. Maka dengan formula tersebut diperoleh ukuran sampel N sama dengan 19,76 per 0,1 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 203. Maka dibulatkan menjadi 203. Oke, next view.
The last is research sampling techniques or teknik sampling penelitian. Sampling techniques are basically grouped into two. The first one is probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling. There are four types. Number one, simple random sampling. Ini dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak. Number two, proportionate stratified random sampling. Ini biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. The next is disproportionate stratified random sampling. Nah, yang ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. The next is cluster sampling. Ini digunakan jika populasi terdiri dari kelompok individu atau cluster. And non-probability sampling. These types of sampling techniques include number one, systematic sampling. Teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Quota sampling. Teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah kuota yang diinginkan. The next, accidental sampling. Teknik ini yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Purposive sampling. Penentuan sampel ini dengan pertimbangan tertentu. Saturated sampling atau sampling jenuh. Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil atau kurang dari 30 orang. And the last is snowball sampling. Teknik pengambilan sampel ini yang awal mulanya jumlahnya itu kecil, kemudian sampel ini diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Okay, I think enough for me. If any question, please. Okay. Can I give you a question? Okay, Mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Can you give examples of the relationship between variables? Thank you. Oke, Mae. Bentar ya. Okay, thank you, Mae. Any else question? Ada lagi yang mau bertanya?
Ya, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Maimuna. Example of the relationship, ya Mae, antar Iya. variabel. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya variabel itu dibagi menjadi 5 macam. Variabel dependent, variabel independent, variabel intervening, variabel moderator, dan variabel control. Saya akan menjelaskan keterkaitannya. Jadi, variabel independen ini kan merupakan variabel bebas. Jadi, dia itu bebas mau mengikat mana saja. Contohnya, pengaruh motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu tadi merupakan variabel independen yang nantinya akan mempengaruhi. Selanjutnya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Berarti prestasi mahasiswa ini merupakan dependen yang terpengaruh. Jika motivasi belajar rendah, maka prestasi mahasiswa juga akan rendah. Sampai di sini paham, Mai? Oke, I get the point. Thank you, Reni. Oke, ada yang tanya lagi? Belum selesai jawaban, Mai. Oh, belum selesai. Nah, selanjutnya berkaitan dengan variabel intervening. Jadi, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa ini dapat dipengaruhi oleh misalnya lingkungan belajar. Nah, itu dia yang mempengaruhi karena variabel intervening ini merupakan penyela antara variabel bebas dan terikat. Itu. Nyambung ke variabel moderat. Jadi contohnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Kita ketahui bahwasannya variabel moderat ini memiliki maksud memperlemah atau memperkuat. Jadi jika variabel moderatnya lingkungan belajarnya baik, maka prestasi belajar akan meningkat. Jika moderatnya lemah, lingkungan belajarnya buruk, maka prestasi belajar akan menurun. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol ini gunanya untuk mengontrol. Jadi, jika pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa ini meningkat ataupun menurun, yang diteliti hanya sekitar lingkungan tersebut. Contohnya guru yang mengajar, teman yang bermain, atau lingkungan belajar di sekitarnya. Seperti itu, Maimunah, contoh keterkaitannya. Oke. Aku tahu. Terima kasih. Ya, thank you, Maimunah. You're welcome. Ada lagi nggak, Jeng? Ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ini misternya nggak masuk ya?
Ini semuanya udah pada paham ya? Apa nggak paham? Dong, apa blog? Jelas apa blast? Alhamdulillah kalau semuanya pada paham. Thanks for your nice attention. Kami akhiri